Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Dispung Cacapung Jawa Lampung. Pesan lagi, sebelum kalian menuliskan komentar, lebih baik tonton video tersebut sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, keep and watching. Di sini saya ingin membahas tentang pidatonya Bapak Jokowi di acara GK Jokowi yang dilaksanakan di Bogor kalau tidak salah. Di pidato tersebut Bapak Jokowi meluahkan semua perasaannya, dia mencurhatkan semua perasaannya yang mungkin selama ini dia pendam, tentang tudingan-tudingan ataupun fitnah-fitnah ataupun isu-isu dia luahkan semuanya, yang dituding sebagai antek asing, yang dituding sebagai PKI, yang dituding sebagai penghutang paling besar dan sebagainya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang curhatan pribadi Bapak Jokowi. Di sini saya ingin membahas tentang pidatonya yang mengarah ke negara Republik Indonesia, tentang untuk negara Republik Indonesia ya. Di sini jika ada orang ingin mengatakan saya mau tenar, numpang tenar, mau ngetop, mau apa, sok bijak, sok pinter, itu up to you. Itu adalah penilaian kalian ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya luahkan ini adalah perasaan saya. Di sini saya tidak masuk ke ranah politik ataupun apapun. Saya tidak berpihak kepada Pak Jokowi, partainya atau apa, tapi saya berbicara sebagai masyarakat Indonesia yang saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh presiden saya untuk kali ini adalah Bapak Jokowi. Jika sekalian setuju, that is okay. If not agree also is okay. I will not force you to to follow on my suggestion atau apa itu, enggak. Jadi terserah kalian gimana mau memikirkannya. Oke. Di sini saya ingin menanggapi pertama, Bapak Jokowi mengatakan bahwa negara kalau mau maju, mau berkembang, mau menjadi negara besar, mau menjadi negara yang sukses, itu nggak bisa dilakukan secara instan. That I'm agree. Saya setuju dengan itu. Mana ada kita mau membangun sesuatu balik tangan langsung jadi, nggak mungkin kan? Butuh waktu, kata Bapak Jokowi, butuh waktu, butuh proses, butuh tahap-tahapan. Jadi nggak mau kalau kita negara Indonesia itu harus maju, harus membangun ini dan itu dengan sehari jadi. Memangnya zamannya Sangkuriang, memangnya zamannya Roro Jonggrang dan sebagainya. It's not, di sini modern. Kita butuh waktu, kita butuh tahapan. That's the first, I'm agree. Oke. Yang kedua, Bapak Jokowi juga mengatakan kalau negara kita mau maju, kalau negara kita mau berkembang, kalau negara kita mau kuat, kita jangan be lazy, kita jangan bermalas-malasan. Kita mesti bekerja, kita mesti berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, untuk membangun negeri ini, untuk membangun negara ini, untuk mengembangkan negara ini. Kita harus berusaha, kita harus bekerja, jangan hanya bermalas-malasan terus mau apa semua di depan kita semua jadi. Itu nggak mungkin. Kita butuh usaha, butuh bekerja, kita butuh berpikir dan sebagainya. That I'm agree. Selanjutnya, Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa negara kita itu bukan negara kecil. I'm agree. Negara kita luas, besar, dari Sabang sampai Merauke, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Irian dan sebagainya. Itu adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas sekali. Pemerintah melakukan pembangunan di semua daerah itu jangan berharap serentak jadi. Karena keadaannya udah beda, tempatnya udah beda, situasinya udah beda. Itu jangan berharap sana jadi, sini pun mau jadi, sana jadi, sini pun mau jadi. Itu nggak bisa, karena lokasinya pun udah berbeda. Dan Pak Jokowi juga mengatakan bukan hanya Pulau Jawa saja yang harus dikembangkan. That I am also agree. Bukan hanya Pulau Jawa saja yang harus dimajukan, tetapi Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan bagian-bagian lain di wilayah Indonesia pun harus dimajukan. Nusa Tenggara, Lombok, manapun, itu pun butuh untuk dimajukan. Karena Bapak Jokowi tidak mau dikatakan tidak adil, hanya Pulau Jawa saja yang dikembangkan, hanya Pulau Jawa saja yang digencar-gencarkan pembangunan dan sebagainya. Tapi Bapak Jokowi mengusahakan untuk melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang membutuhkan
pekerjaan dari pemerintah. Contohnya jalan-jalan pusat, jalan-jalan utama itu adalah pekerjaan pemerintah. Tapi kalau masalah desa, mau bikin jalan di desa, mau bikin selokan di desa, mau merapikan desa, itu urusan daerah ya, karena daerah masing-masing, provinsi masing-masing itu ditangani oleh Pemda daerah masing-masing, bukan urusan pemerintah. Kalau urusan pemerintah pusat mungkin membangun struktur infrastruktur yang besar-besar, itu I'm agree. Jadi kita sebagai masyarakat itu jangan terlalu mengharap 100% presiden itu we can do it everything and anything for us. Itu nggak mungkin. Bapak Jokowi juga mengatakan kita hanya sebagai manusia biasa, saya hanya sebagai manusia biasa yang mempunyai kekurangan, yang mempunyai kelebihan. That's I'm agree. Itulah, manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Nggak bisa, cannot do everything can be perfect 100%, itu nggak mungkin. Semua yang dilakukan pasti ada simpang siurnya, ada kadang kalanya pas, ada kalanya nggak pas. Itu perlu dimaklumi. Memang itulah manusia. Kita nggak ada yang diberikan kesempurnaan untuk melakukan sesuatu harus perfect, itu nggak ada. Itu yang paling penting ya. Kita jangan mengharapkan bahwa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu harus dipenuhi, harus dilayani semaksimal mungkin, harus diladeni 100%. Apa yang kita mau itu tercukupi. That is cannot be, nothing that I know that is nothing impossible. Tapi untuk melakukan sesuatu everything is perfect, that's impossible. Itu mustahil, karena daya pikir, daya kerja manusia itu nggak sempurna, nggak perfect 100% itu enggak. Jadi itu harus dimaklumi. Jangan terlalu bermanja-manja kepada pemerintah, apa-apa mau dilayani, apa-apa mau di ini itu dan sebagainya. Kita nggak mau bekerja, kita nggak mau berusaha sendiri. Ya udah, duduk aja diam di situ, nggak usah berkembang, nggak usah kemana-mana, ya kan. Terus selanjutnya Bapak Jokowi melakukan pembangunan di luar Pulau Jawa juga, itu karena dia menghormati juga, merasa pulau-pulau lain itu adalah termasuk negara kita juga. Jadi mesti disetarakan gitu. Jadi ajakan Bapak Jokowi sebenarnya kan baik, kita harus kerjasama, kita jangan bermalas-malasan, kita jangan bermanja-manjaan mentang-mentang ada pemerintah semuanya harus pemerintah, itu enggak. Kebangkitan, kemajuan, kejayaan suatu negara itu tentunya butuh bantuan rakyat. Yang dibutuhkan negara itu apa? Persatuan dan kesatuan, kerukunan, kedamaian antar sesama. Jangan misalkan pemerintah ingin membangun ini, berusaha untuk dijatuhkan, untuk dilemahkan, untuk digagalkan dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat, Bapak Jokowi juga bilang kita harus pintar-pintar. Zaman sekarang ini zaman teknologi, kita harus tahu menanggapi suatu isu itu mana yang benar, mana yang hoak, mana yang fitnah, mana yang hanya sekedar isu, mana yang nyata. Kita harus pintar-pintar. Negara ini, dunia ini sekarang dunia berkembang, bukan 30-40 tahun yang lalu. Negara kita sekarang apa-apa sudah meluas, apa-apa cepat sekali berubah. Besok G7 keluar, besoknya lagi G7 Plus udah keluar lagi. Jadi seperti itu. Kalau kita memang mau berkembang, kita ikuti peredaran zaman ini. Dan jangan selalu menyalahkan pemerintah. Ya, itu yang penting sekali. Jangan kita ada apa-apa salah pemerintah, ada apa-apa salah pemerintah, seperti hutang-hutang negara sebagainya disalahin ke Pak Jokowi. Itu salahnya Pak Jokowi sama Menteri Keuangan. Hello, Bapak Jokowi nggak mungkin mengambil pinjaman ke Bank Dunia ataupun orang asing tanpa persetujuan anggota dewan, tanpa persetujuan DPR MPR. Nggak mungkin Bapak Jokowi dengan sendirinya ngambil hutang, dia tanda tangani sendiri, itu nggak mungkin. Tentu sudah melalui rapat-rapat dan atas persetujuan dewan-dewan yang ada. Dewan-dewan itu wakil rakyat, dia mewakili rakyat untuk menyetujui peminjaman hutang itu, berarti rakyat pun setuju gitu kan. Jadi kita nggak boleh menyalahkan dan mengatakan hutang negara kamu sama anak cucu kamu yang bayar Pak, kami nggak mau ikut-ikutan. Itu nggak boleh ngomong seperti itu.
Semua urusan bangsa ini urusan kita semua, jangan hanya dituduhkan kepada Bapak Jokowi. Memangnya Bapak Jokowi hutang untuk bikin istana dia? Memang Bapak Jokowi hutang untuk untuk mengembangkan, untuk memperbesar rumah dia, untuk kemewahan hidup dia, untuk negara kita. Jadi jangan terlalu menyalahkan Bapak Presiden. Saya yakin setiap nanti, walaupun nanti ganti presiden, kalaupun nanti ganti presiden, itu konflik-konflik seperti ini, isu-isu seperti ini itu pasti ada. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai orang kecil, khususnya sebagai orang kecil yang mudah untuk omongin ini dan itu, harus pandai-pandai dan lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu isu. Jangan orang bilang gini, oh ya ikut aja tanpa berpikir oh ya benar enggak ya. Kita sekarang harus lebih pinter-pinter lah, lebih cerdas gitu loh, lebih berpikir itu jangan hanya berpikir dilihat minoritasnya, tapi harus kita melihat mayoritasnya. Jangan dilihat hanya segelintir orangnya saja, tapi kita harus melihat keseluruhan pendapat orang, keseluruhan bangsa kita. Jangan hanya dilihat di dusun sana kok masih parah, di desa sana kok masih parah, tapi kita tidak melihat bangunan-bangunan yang besar, infrastruktur yang dibangun, yang megah, itu nggak kelihatan hanya karena melihat sesuatu yang kecil. Itu jangan seperti itu, tapi kita harus melihat keseluruhan, bagaimana ini dan itu, pembangunan ini dan itu kita harus melihat dengan cara meluas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi saya minta kepada seluruh saudara-saudaraku ya, masyarakat Indonesia itu ya, kalau kita memang mau negara kita ini maju, berjaya, kuat, itu kita masih tetap mau dihormati oleh negara asing, disegani oleh negara asing, itu kita harus tetap bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan, rukun satu sama lainnya, menjadikan kedamaian itu sebagai senjata untuk memperkuat bangsa ini. Kalau masyarakatnya saja udah saling mencaci, udah saling mencela, udah saling itu nggak akan jadi negara kita ya. Masyarakatnya aja saling bermusuhan, gimana kita mau berkembang gitu. Jadi tetaplah damai, ada isu apa-apa kita tanggapi dengan dengan pembicaraan yang baik, jangan saling mengejek, jangan saling mencela, menghina dan sebagainya ya. Kalau bisa jauhi sifat-sifat seperti itu karena sangat tidak baik sekali ya. Apabila ada yang mengatakan kamu kok ngomongnya ikut urusan orang ini, terserah ya. Kata Bapak Jokowi, kita boleh kok mengkritik, kita boleh memberikan kritikan, tapi kita mengkritik jangan menfitnah, kita mengkritik jangan menghina, kita mengkritik jangan mencaci, kita mengkritik jangan mencela, karena adabnya sudah beda. Kalau kita memberi kritikan itu tentunya di situ akan ada solusinya, akan ada pembahasan penyelesaiannya. Kalau kita menghina, mencaci, mencela, itu namanya kita tidak beradab. Moral kita, sopan santun kita, tata krama kita udah nggak ada. Jadi orang mau bicara apa tentang saya silakan, yang penting saya tetap masih menjaga tata bicara saya tidak melanggar sara, saya tidak menyinggung perasaan orang, saya tidak menyakiti perasaan orang, saya tidak menghina, saya tidak mencaci maki, saya tidak mencela orang dengan yang sangat parah-parah seperti itu. Saya tidak ingin lakukan itu, dan sekali lagi saya bicara seperti ini bukan berpihak kepada siapapun ya, bukan berpihak kepada partai atau apapun, saya nggak mau berpihak-pihak seperti itu, tapi ini adalah luahan saya sebagai masyarakat Republik Indonesia atas kinerja-kinerja Bapak Presiden kita untuk bangsa kita ya. Apabila itu jangan terlalu ingin mencari kejelekan-kejelekan saja, tetapi lihatlah keseluruhan kebaikan-kebaikan pun yang dilakukan oleh beliau untuk negara ini. Saya berpihak kepada Pak Jokowi karena saya nanti mau mendukung Pak Jokowi ke Pilpres, itu enggak, tapi memang itulah kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kita jangan melihat hal yang sedikit lupa dengan hal yang besar, tapi kita harus melihat keseluruhannya. Jangan hanya melihat sudut penderitaan yang kecil, tapi kita melupakan kebahagiaan yang telah diberikan oleh orang banyak dan sebagainya itu. Jadi itu saja pendapat dari saya, tanggapan dari saya tentang pidato Bapak Jokowi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu, saudaraku.